perumpamaan pikiran ini seperti bayi ini ya enggak? Nah, pikiran ini yang kita arahkan, pikiran ini yang kita jadiin supaya bisa fokus dengan baik. Nah, lalu kalau pertanyaannya, oke, kita kan yang mengendalikan pikiran ini ya, kita yang mengawasi kalau dia udah mau jatuh, kita sokong balik lagi ya. Nah, berarti, lah kita ini siapa? Ya. Nah, jadi, tapi waktu kita cari siapa kita itu yang mengawasi ini, ujung-ujungnya sih itu cuma batin aja, fenomena batin saja. Nah, jadi begini, Banti kasih perumpamaan. Ya. Dulu Banti kan udah jelasin, seperti perahu, terus ada 3 orang duduk, ya. Masih ingat? Yang di depan siapa? Cetana, ya. Niat. Yang di tengah siapa? Witaka. Witaka siapa? Aplikasi pikiran, ya. Yang belakang siapa? Manasikara, ya, perhatian. Nah, sebetulnya mereka tuh bukan sesuatu yang konkret, nggak ada. Maksudnya nggak bisa dipegang gitu. Hanya sebuah fenomena saja. Ya. Fenomena apa? Fenomena batin namanya. Yang satu niat namanya ya. Yang tengah itu hanya dia yang tugasnya adalah membawa batin yang lainnya ke objek. Ya, itu witaka, aplikasi pikiran. Ya. Jadi penjelasannya katanya witaka itu seperti tangan yang berusaha menggapai objek gitu. Ya. Nah, dia berusaha pegang objek gitu. Nah, terus si manasikara perhatian. Jadi dia yang bawa semua pasukan itu untuk melakukan tugasnya. Nah, sekarang misalnya apa? Fokus ke objek nafas gitu ya. Jadi pertama niat, dia bilang, oke, kita mau fokus nafas. Kita mau menyadari nafas. Nah, habis itu manasikara dong. Dia bilang, dia ikut ya omongan si Cetana ini, niat. Dia bilang, oke, berarti arahin mereka semua ke dia. Arahin ke objek nafas. Nah, habis dia arahin, nanti witaka berusaha menggapai objek. Ya. Terus nanti ada wirya, usaha, yang berusaha supaya semua batin ini nggak lepas dari objek. Ya. Terus wicara, berusaha lebih menggenggam, ya, lebih menggenggam objek. Kalau witaka dia tugasnya cuma bawa yang lain ke objek. Nah, habis itu wicara berusaha menggenggam. Ya. Nah, nanti ada banyak lagi fenomena batin. Jadi semua itu hanya sekedar kita mau pegang objek itu aja ya. Itu satu keluarga udah keluar ya. Jadi masing-masing melaksanakan tugasnya masing-masing ya. Seperti kayak retret ini. Ini kan kerjasama. Ya. Karena ada Bante, karena ada kalian, karena ada tukang masak, karena ada panitia, ya, karena ada donatur dan lain sebagainya, karena ada tempat dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk bisa terjadi itu semua karena kerjasama. Nah, juga untuk setiap momen kita berusaha menyadari hanya nafas, bahkan 1 detik itu pun juga itu adalah kerjasama banyak orang. Satu tim, ya, yaitu fenomena batin. Itu ya. Terus nggak sampai di situ. Katanya bernafas pun itu juga ada urusan siapa? Batin. Karena masih ada batin, maka bernafas. Ya. Nah, terus kenapa masuk, kenapa keluar? Karena di dalam terjadi tekanan, ada panas dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada kebutuhan untuk bernapas. Akhirnya terus sebetulnya ada niat yang halus sekali untuk selalu bernapas. Ya. Untuk mempertahankan nafas. Nah, jadi semua itu cuma hanyalah proses. Ya. Badan ini juga nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Nah, cuma problemnya apa? Waktu ini berlangsung begitu cepat, ya, kita pikir ini adalah sebuah kehidupan. Ada orang di situ,
ada yang hidup, ada yang menjalani. Misalnya kayak kita zaman dulu ya nonton film kartun, ya. Nah itu sebetulnya kalau kita tahu cara bikin film kartun ya, itu sebetulnya digambar satu persatu, ya. Terus habis itu sudah banyak satu tumpuk kayak buku gitu ya, terus diputar cepat gitu. Nah terus gambarnya seolah-olah bergerak, tapi sebetulnya itu adalah satu gambar per gambar yang lain, lembar per lembar, lembar per lembar gitu. Nah kita bayangin proses materi dan batin ini seperti itu. Sebetulnya sesuatu yang nggak nggak nyata. Tapi waktu mereka bekerja dengan sangat cepat, mempunyai pola dan berlangsung gitu ya, karena sebab akibat akhirnya berproses. Nah itu jadi kayak film yang bergerak dan kita pikir dia hidup, gitu ya. Nah itulah yang kita selama ini sebut sebagai diri saya.